pernah tato di bagian intimnya perempuan, pernah diminta tato begitu? Pernah, banyak. Daniel Owen Podcast, datang duduk borak. Welcome to Daniel Owen Podcast, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, yang sudah subscribe channel saya, yang sudah like, yang sudah komen kemarin sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak kawan-kawan. Buat yang baru nonton, yang baru bergabung di Daniel Owen Podcast, channel ini akan membahas tentang beberapa teman-teman kita yang akan memotivasi kita semua di sini dengan bakatnya mereka, dengan hasil karya mereka, dengan pokoknya semuanya kita bahas di sini. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang pastinya orang Medan tahu, orang NTT, bahkan seluruh Indonesia tahu lah dia ini siapa. Karena beliau ini dengan tato di sekujur tubuhnya nih. Ada Abang Atek Tato. Kita beri tepuk tangan dong untuk Abang Atek Tato. Abang Atek. Siap. Terima kasih sudah mampir di Daniel Owen Podcast. Ya. Abang Atek nih, hari ini kegiatannya apa saja Abang Atek? Kegiatannya di tempat saja. Di tempat usahanya saja. Untuk Abang Atek nih, saya yakin nih teman-teman yang nonton ini juga banyak yang penasaran nih. Abang Atek yang ya pastinya histori WA-nya juga banyak, teman-teman pasti tahu ya. Abang Atek. Tetapi mungkin banyak juga yang tidak belum tahu nih. Abang Atek pun nama asli itu siapa nih? Banyak juga yang tidak tahu nih. Nah, yang tahu nama asli cuma teman waktu sekolah dari SD sampai SMP. Nah, itu yang tahu nama asli. Nama aslinya. Iya. Kalau nama aslinya Abang Atek mungkin bisa teman-teman mungkin di Daniel Owen Podcast tahu. Kalau Mungkin nama asli saya Atles. Atles, oke. Pas waktu SD dari SD kelas 1 sampai kelas 6 itu Atles. Pas dari SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3 itu dikasih nama oleh kakak kelas saya. Itu nama Atles. Nama Atek. Atek. Dan sampai sekarang. Dan dipakai sampai sekarang ya. Dan dipakai semua. Mungkin ada makna tersendiri Atek itu atau ada singkatan Atek itu? Nah, yang jelas lah pokoknya anak terkeren lah. Oh, anak terkeren. Oh. Kalau Atek itu anak terkeren. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi bingung nih mau kasih nama anaknya siapa, boleh nih direkomendasikan Atek nih ya. Keren pokoknya namanya Atek nih. Anak tekun, anak keren, pokoknya banyak artinya. Oke. Kepanjangannya gitu. Kalau Abang Atek sejauh Abang Atek berkarya, pastinya teman-teman juga bingung nih dengan Abang Atek. Ada nih orang yang bisa nekat-nekat nih tato-tato nih, tato di sekujur tubuhnya, dibakar di sekujur tubuhnya. Tapi mungkin teman-teman juga penasaran, tato pertamanya Abang Atek itu di mana? Oh, yang tato pertama di sini gambar serangga. Serangga, mungkin bisa digiring sedikit ditunjukin. Ini gambar serangga ini karena waktu kecil tuh suka main serangga tuh. Jadi diminta tato gambar begini. Berarti ada maknanya tuh. Ada suka dengan ini gambarnya di sini. Tapi itu kira-kira tahun berapa Bang Atek? Sekitar 2008 kayaknya, waktu masih sekolah nih. Jadi pengen mau tato, jadi tato gambar ini. Oke, masih sekolah sih tato juga. Terus tato keduanya mungkin kita bisa lihat tato keduanya. Tato kedua di kaki. Oh, di kaki, tato keduanya di kaki. Tapi waktu awal tato tuh punya rasa takut atau tidak awal tato tuh? Nah, kalau tato namanya kita sudah mau tuh, berarti kita rasa takutnya pasti ke orang tua. Bukan rasa takut karena sakit, bukan. Okay. Tapi rasa takut karena marah dari orang tua. Tapi dengan berani kita tato. Oke. Fight. Tapi waktu itu sampai ketahuan orang tua itu bagaimana ceritanya? Kita Bang Atek bisa cerita sedikit. Ketahuan ketika kita lagi di rumah mandi. Biasanya mandi kalau sembunyi dari orang tua, mandi
langsung bawa baju ke kamar mandi gitu. Nah, langsung pakai baju tuh. Tapi terus menerus jadi lupa. Nah, dari situ ketahuan. Nah, pasti dimarah atau diomel begitu. Nah. Tapi setelah itu orang tua terima juga pasti ya. Terima juga. Nah, semakin mereka tidak bisa omong lagi dengan pasirnya, ya yang penting kau bisa mencari uang dan kau punya bakat atau apa, mereka sudah tahu karena kita sudah punya bakat dari kecil. Oh dia ini bisa begini ya sudah, kau jalani saja. Oke, baik Abang Atek. Setelah tato terus memutuskan untuk oke nih saya mau bergerak di dunia tato nih. Saya mau fight di dunia tato. Itu mungkin Abang Atek ceritakan sedikit pengalaman Abang Atek mulai dari merintis di awal itu perkenalan dengan siapa, terus siapa yang ajar Abang Atek akhirnya tertarik untuk ikut, terus akhirnya belajar tuh dari siapa pokoknya. Yang artinya kalau bisa dibilang gurunya Abang Atek lah. Nah, awal sampai bisa jadi tukang tato, sampai bisa jadi gambar begini, awalnya ada kakak-kakak dalam kampung, kakak dalam lorong, sebagai tukang tato. Nah, dari situ lihat, ikuti dia, oh begini. Kata mau belajar ya sudah, belajar. Kita belajar sama-sama. Dia bimbing tapi sudah punya kayak modal untuk bisa gambar gitu. Nah, modal bisa gambar dia tuntun terus. Dari situ pokoknya pengen untuk bangun sendiri begitu. Yang penting saya punya bakat, saya bisa gambar begitu. Saya bisa tato orang gitu dengan saya punya kemauan gitu. Nah, dari situ tamat sekolah sudah tato teman-teman gitu. Oke, tapi pasti awal-awal Om Atek tato juga pasti ada orang yang juga saya tidak mau ditato. Tetapi pasti ada orang yang satu orang yang menjadi orang pertama yang Abang Atek tato. Itu siapa kira-kira? Menjadi orang pertama itu otomatis kita punya teman. Kita punya teman itu teman dari SD, dia punya teman itu bisa. Dengan dia korbankan dia punya badan. Biar saya punya teman ini begini jadi sarilah saya punya badan untuk dia. Sampai sekarang dia ini kan. Jadi dia punya tato sampai sekarang masih ada juga. Masih belajar pertama. Itu tahun berapa Abang Atek tato pertama itu? Tahun tato pertama untuk masih belajar tuh itu sekitar 2009. 2008 itu sudah belajar. Sudah kenal dengan kakak dan lorong. Tapi pasti banyak teman-teman juga tadi mungkin di awal mohon maaf kita tidak perkenalkan Om Atek asal dari mana. Mungkin teman-teman juga pasti bingung nih Om Atek nih orang taunya mungkin orang tahu orang Maumere, orang Flores Maumere, tapi tidak tahu lebih tepatnya Maumere-nya di mana nih. Kalau saya aslinya Paga. Orang Paga. Orang Paga yang nonton harus bangga nih ada tukang tato yang mendunia nih. Artinya untuk di daerah NTT siapa sih yang tidak kenal Atek tato? Bahkan Indonesia siapa sih yang tidak kenal Atek tato? Nah, Om Atek tato ini asalnya dari Paga. Asalnya dari Paga. Asli orang Paga ya? Paga asli Paga. Om Atek tato kan saya banyak lihat nih teman-teman juga saya kan banyak lihat di Instagram Om Atek tato, di FB Om Atek tato itu kan Om Atek tato ini kan lelaki Nusantara nih, istilahnya lelaki Nusantara. Pergi pokoknya banyak sekali Om Atek jalan-jalan nih, beberapa kota nih. Kota yang mungkin yang paling terkesan buat Om Atek tato, Om Atek jalan, terus kota yang menurut Om Atek paling terkesan, salah satu ya. Saya yakin semuanya berkesan, tetapi Om Atek pilih salah satu yang berkesan buat Om Atek tato tuh, pingin kembali lagi ke sana. Pingin kembali ke sana itu Papua. Itu kota-kota di Papua. Alasannya Om Atek? Alasannya? Karena di sana enak, bisa punya, pokoknya berkarya di sana lebih banyak. Lebih baik di sana. Oke, saya juga sempat lihat beberapa kali Om Atek sempat ikut kontes juga ya, ikut kontes tato. Terus mohon maaf lihat Om Atek, saya juga kurang paham nih yang digantung itu di mana Om Atek? Itu yang digantung itu namanya body suspension. Itu diadakan di saat acara tato. Kalau acara tato besar atau apa begitu, pasti ada acara body suspension begitu. Itu di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Batam, sebelumnya Batam. Itu tahun berapa gitu? 2016. 2016. Itu waktu itu
kenapa sih sampai Om Atek tertarik untuk ikut tantangan itu tuh, ikut challenge itu? Banyak tawaran tuh, kamu bisa tidak kayak begini-begini. Saya bisa, orang Flores masih saya tidak bisa. Mati. Dengan PD-nya tuh ya sudah, saya berani. Itu pertama kali digantung begitu. Digantung, oke. Pengalaman itu berapa menit itu? Itu selama 15 menit. 15 menit. Dan sampai 15 menit. Dia kan otomatis sekitar 18 atau 20 menit begitu. Okay. Tapi 15 menit sudah berhenti. Oke. Tapi apakah Om Atek waktu itu, mohon maaf nih, tidak takut gitu. Kulitnya terkelupas dan sebagainya? Itu kan dilakukan oleh orang profesional. Tidak tahu. Tapi setelah itu Om Atek sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak? Tidak. Palingan badan sakit saja. Badan sakit karena digantung untuk capek. Sakit saja. Sakit juga. Oke. Kalau untuk di Indonesia sendiri, mungkin kota-kota yang Om Atek sudah pergi banyak nih. Jadi kita tanya mungkin kota-kota yang belum Om Atek pergi. Kalau Indonesia ini kan provinsi kepulauan toh. Ya, betul. Di dalam pulau banyak sekali kota-kotanya. Tidak mungkin kita semua kota kita jalan. Okay. Tapi ya sebagian besar pulau-pulau besar di Indonesia sudah jalan. Ya. Tapi untuk kota-kotanya pasti banyak yang belum. Banyak yang belum. Oke, ini kan mungkin teman-teman juga, teman-teman sekolahnya Om Atek juga mungkin lihat Om Atek dulu kan tatonya tidak sebanyak ini. Tetapi sudah sebanyak ini nih. Tetapi waktu itu Om Atek memutuskan untuk, mohon maaf, tato di seluruh badannya itu sampai dengan di muka-muka itu tahun berapa? Terus mungkin teman-teman juga pasti tanya motivasinya apa untuk Om Atek tato di seluruh tubuhnya ini. Pas tamat sekolah itu sudah pengen untuk kasih full, karena saya tahu saya punya pekerjaan di dunia tato. Saya melakukan gambar di orang, berarti saya harus totalitas begitu. Gambar semua. Dengan saya punya bentuk begini, saya bisa menghasilkan gitu. Ya, tapi di sini kan saya juga lihat Om Atek nih, mohon maaf nih, ada tato di kepala. Kepala. Itu awal tato di kepala itu, mohon maaf, itu tahun berapa? Terus mungkin bisa ceritakan sakitnya bagaimana tato di kepala, kan orang cukup penasaran nih, tato di kepala nih masalahnya. Tato di kepala sekitar tahun 2010, itu masih sekolah. Masih sekolah juga? Itu masih sekolah waktu libur-libur. Dulu kan masih libur-libur panjang toh. Jadi ada waktu untuk kasih botak terus tato. Itu dilakukan oleh guru saya sekarang yang ajar saya tato. Terus waktu itu mungkin Om Atek bisa ceritakan sedikit sakitnya itu bagaimana, biar teman-teman yang mau tato di kepala juga biar sudah was-was nih. Sakitnya pasti toh. Kita ketok saja sakit, apalagi pasti lebih sakit dari, pokoknya yang penting kita sendiri rasa toh. Setiap orang punya rasa masing-masing. Tapi untuk kepala ya sakit ya. Sakit. Terus sejauh ini Om Atek tato orang, terus mungkin punya pengalaman tersendiri tentang tato itu. Mungkin pernah tato terus ada yang mohon maaf nih, ada yang sempat minta saat misalnya dia sudah tato terus bilang saya mau hapus nih. Itu bagaimana Om Atek? Pernah alami orang? Pernah. Dia ada yang dia tato di orang lain, terus dia kayak menyesal atau mungkin karena dia mau kerja atau kena marah dari dia punya orang tua atau dia punya pasangan begitu. Ada minta tato ditutup. Tapi pernah untuk minta tato dihapus. Tapi saya tidak bisa menghapusnya, saya cuma bisa menutupnya dengan gambar lain. Tapi kalau untuk hapus, Om Atek tidak terima jasa itu? Tidak menerima jasa itu untuk hapus, karena saya tidak di bidang itu. Cuma itu. bisa menggambar di badan orangnya untuk menghapus tidak bisa. Oh ya Om Atek, saya juga lihat Om Atek kan sekarang kan punya tempat tato juga.
mungkin teman-teman yang di Maumere mungkin sudah tahu juga. Mungkin teman-teman di luar kan mungkin belum tahu Om Atek punya studio tato nih. Mungkin Om Atek bisa ceritakan sedikit di mana lokasinya, terus apa saja layanan yang diberikan di Om Atek punya studio tato. Nah, kalau tempat tato saya itu di Gang Volbi, depan Barata. Kalau untuk orang luar yang baru datang ke Maumere itu alamatnya Gang Volbi depan Barata. Ada lorong di situ, nanti diarahkan sama orang-orang kalau ada orang tanya saja, pasti diarahkan. Ada kos-kosan situ, ada kos-kosan, ada kamar kita bikin untuk tempat tato. Jadi mau tato di situ. Tato di situ. Terus untuk layanannya di sana selain tato mungkin ada layanan. Selain tato bisa piercing, pasang anting, kayak gitu. Ada juga untuk mau bikin mobil, stiker mobil, bisa bikin situ. Tapi untuk Om Atek sejauh ini harapan Om Atek tentang perkembangan tato itu, harapan Om Atek untuk perkembangan tato di Maumere sendiri sudah. Perkembangan semakin berjalannya waktu pasti kita akan berkembang terus. Punya tato kita perkenalkan terhadap masyarakat biar orang masyarakat itu jangan beranggapan kalau tato itu kriminal atau apa begitu, sebuah kejahatan, tapi tato itu sebuah seni. Sebuah seni. Saya yakin saya yakin awal-awal Om Atek punya keluarga ya, penerimaan keluarga awal-awal dari awal mungkin tatonya masih satu, mungkin masih di dalam tertutup. Tapi saat ini mungkin sudah full nih sampai di muka dan kepalanya. Waktu itu awal-awal pas pulang ke sini itu orang tua terus keluarga waktu itu bagaimana Mas? Pas kita sudah punya banyak ini kan media sosial kan sudah ada tuh, seperti Facebook begitu. Walaupun saya di luar tapi ada orang yang kasih kabar ke orang tua, adik saya begini-begini. Dengan lihat foto begini-begini, jadi dan keluarga juga pada saat pulang tidak kaget lagi. Cuma gitu. Tapi sejauh ini orang tua mendukung, sudah mendukung dari masih sekolah mendukung. Oke nih Om Atek, pastinya kan Om Atek setelah pulang ke Maumere ini, Om Atek kan pasti bertemu juga dengan guru-guru semasa Om Atek bersekolah nih. Dulu kan tidak lihat Om Atek kan dengan polos nih. Tapi setelah melihat Om Atek begini, mereka bagaimana pandangan guru-guru? Apalagi guru agama nih pasti. Mereka pandangan saya datang tuh pasti bisa, sudah tato semua ya begini-begini. Tapi mereka tahu waktu masih sekolah, kalau dia ini punya seni, bisa mengekspresikan dia punya karya tuh lewat gambar atau apa begitu. Dari itu mereka paham. Dengan di saat saya pulang begitu mau ke tato semua. Kalau teman-teman sekarang kan sudah media sosial tuh ada semua tuh. Palingan teman-teman tuh lihat lewat media sosial yang belum ketemu. Kau badan sebegini, muka sebegini. Pas ketemu mereka juga tidak heran lagi. Artinya untuk saat ini penerimaan masyarakat Kabupaten Sika, penerimaan teman-teman Om Atek yakin ya sudah seperti biasa, artinya sudah modern lah penerimaannya. Tetapi Om Atek saya juga mau tanya nih, awal-awal Om Atek tato terus mungkin pernah dapat anak-anak kecil yang mungkin keponakan terus. Bukan cuma anak kecil, ada orang sekeliling kita merasa kayak macam bagaimana ya, macam heran begitu. Ada banyak anak kecil dalam lorong tuh, ada yang takut. Sempat takut juga. Ada yang di saat kita jalan, ada orang kayak kita melewat situ orang minggir begitu tuh. Itu resikonya kalau kita punya. Dan begitu berarti kita terima dengan cemoohan orang atau apa begitu. Yang penting kita tidak merugikan mereka. Teman-teman sekarang kan pasti bertanya juga ke Om Atek nih. Sekarang kan banyak sekali orang yang tato sampai di mata nih tato nih. Apakah Om Atek punya cita-cita untuk tato di mata ataukah? Untuk mata saya tidak. Karena mata itu indera paling utama dalam diri kita ya. Jadi saya tidak bisa di mata sih. Tidak bisa ya? Walaupun tawaran dari teman-teman untuk di mata, saya tidak bisa tolak. Alasannya karena memang
mata itu indera paling utama paling utama untuk Om Atek. Apalagi di pekerjaan Om Atek ini kan pekerjaan seni yang membutuhkan mata untuk tato. Om Atek pernah merasa saat tato terus merasa ini paling bagus, itu pernah? Pernah. Pasti kepuasan dalam diri sendiri pasti ada, karena yang kita punya berkarya kita bisa ada ya. Tapi minta maaf Om Tato, di sini kita tidak kita tidak bahas tentang harga, tetapi pasti ada orang yang menghargai suatu tato itu dengan pasti bayaran dan sebagainya. Tapi menurut Om Atek tato di daerah mana atau tato di kota mana yang Om Atek merasa bahwa Om Atek pernah dihargai dengan yang Om Atek rasa bahwa ini sudah yang saya tunggu-tunggu begitu. Ini sudah saya punya. Sebenarnya ini kalau hasil karya tato tuh ini yang dibayar seperti itu. Itu waktu di Kupang. Ada yang minta tato seluruh, pokoknya full back belakang toh. Di belakang dikasih full. Di situ dia dibayar. Dari situ ternyata tato itu bayarnya begini. Sesuai mungkin karena dia puas atau apa, makanya dia bayar seperti itu. Oke. Namanya tukang tato pasti punya tato yang menurut Om Atek paling tersulit. Om Atek punya pengalaman hidup pasti ada juga tato yang paling ada itu gambar tersulit. Gambar tersulit. Itu bisa menghabiskan waktu yang banyak. Itu banyak. Paling lama Om Atek tato paling lama. Palingan seharian. Dari jam 6 pagi bisa sampai jam 6 sore. Bisa sampai ke malam lagi. Itu gambar sangat sulit, terus ukurannya besar. Bisa menghabiskan waktu sebanyak itu. Oke nih, saya teman-teman semua di sini yang nonton juga pada penasaran nih. Selain Om Atek tato, berarti kita di sini kan tato bukan Om Atek terima tatonya kan bukan saja di perempuan, di laki-laki, tapi perempuan juga pasti Om Atek terima nih tato untuk perempuan. Pasti teman-teman juga pasti pengen tahu nih, Om Atek tato di di perempuan tuh banyak permintaan di daerah mana? Di daerah tubuh yang mana? Kalau perempuan mereka kan suka di tempat-tempat seperti dada. Dada. Kalau tempat yang terbuka sekitar tangan atau kaki, betis. Tempat bagian dalam itu kebanyakan di belakang, punggung, pinggang, perut. Ada yang sampai kayak begitu, tempat-tempat begitu. Tetapi minta maaf Om Atek, pernah tato di bagian intimnya perempuan pernah diminta tato begitu? Pernah, banyak. Oke. Ekstrim juga. Ya, dari kita saja. Yang tetapi mohon maaf Om Atek sebagai tukang tato, sebagai manusia juga nih, sebagai manusia normal ini ya. Normal. Tato di bagian-bagian intim seperti itu punya rasa habis ini amat ya. Tapi untuk berpikiran seperti itu tidak. Tidak. Karena dia bayar, kita kerja. Profesional saja pasti. Profesional saja. Tetapi sejauh itu ada juga yang tato daerah-daerah seperti itu. Tetapi apakah itu daerah itu tidak menimbulkan infeksi atau mungkin ada perawatan khusus kalau tato di daerah tertentu seperti itu? Apakah ada perawatan khusus itu Om Atek? Kalau sudah tato di daerah seperti itu kayak di dada itu ada perawatan juga. Perawatan khusus. Kalau nih misalnya teman-teman mau tato itu awalnya itu banyak anak-anak muda itu yang saya ketemu itu mungkin mereka harus minum dulu. Apakah itu boleh itu pas posisi mabuk terus tato? Kalau menurut saya kalau tato di saat mabuk tidak boleh karena karena di saat mabuk tuh itu rasa sakitnya lebih tinggi ketimbang masih sadar. Karena itu pengalaman buat saya tuh. Karena saya tato orang maunya mabuk. Ternyata tidak sampai habis karena sakit. Semakin dia mabuk, semakin dia merasa sakit. Di situ saya bisa belajar kalau tato di saat mabuk tuh berarti sakitnya rasa sekali ya. Oke. Terus misalnya begini Om Atek, mungkin ada persyaratan khusus pada untuk awal-awal kita mau tato tuh. Misalnya saya mau tato Om Atek nih, mungkin saya harus diet ataukah saya harus membersihkan bagian tubuh saya begitu atau bagaimana?
kalau mau tato tuh kita banyak belajar juga tuh, kita belajar banyak di internet itu. Sebelum kita tato kita harus banyak istirahat. Istirahat, makan begini sudah fit baru kita gas ya, gitu. Biar jangan terjadi kayak pingsan yang kurang tidur ya. Gitu. Tapi pernah alami yang banyak itu yang laki-laki kebanyakan. Laki-laki. Terus untuk perawatan di sini, mungkin teman-teman yang banyak tato, tetapi mungkin kurang tahu perawatannya. Perawatan tato tuh biar tato tuh tidak menimbulkan efek kayak misalnya setelah tato dia mungkin bengkak, luka dan sebagainya, itu perawatan seperti apa? Kalau menurut saya habis tato untuk saya nih, nah itu saya omong ke pasien saya atau ke klien saya, habis tato itu usah gosok-gosok seperti minyak atau apa begitu, karena kita tidak tahu dalam minyak itu terdapat kandungan apa kayak begitu, jadi lepas saja. Karena minyak itu bikin lembab. Lembab itu yang bikin kayak contoh tato terbuka macam tangan atau kaki begitu tuh, itu bisa mendatangkan debu, karena dia minyak tuh, nanti debu atau apa begitu kotoran bisa hinggap di situ. Itu juga kalau macam pakai minyak itu lembab tuh, jadi kita pakai baju bisa lengket apa, jadi harus lepas kering saja. Penting bisa minum obat yang sembuh dari dalam atau apa gitu. Itu biasanya perawatannya untuk boleh kena air atau kena itu berapa lama tuh? Kalau habis tato pasti tukang tato pasti bilang ke kliennya jangan kena busa sabun. Pasti semua orang, karena kita juga belajar dari yang lebih dulu tuh. Pasti pesannya begitu, tidak boleh kena busa sabun atau busa sampo. Itu bisa mengakibatkan kayak luka atau apa begitu. Jadi kita harus ikuti begitu. Oke Om Atek, dulu Om Atek tato tuh waktu itu sudah pakai mesin sudah pakai mesin yang modern sekarang. Modern. Waktu itu cepat tapi pakai rakitan pernah? Rakitan itu di saat kita belajar. Semua orang pasti belajar dari rakitan. Sampai dia bisa jadi begini. Kalau untuk di Maumere sendiri, teman-teman kalau mau tato pasti langsung ke studio tatonya Om Atek. Tetapi apakah booking terlebih dahulu ataukah teman-teman? Kalau untuk klien-klien pasti paling banyak tuh di media sosial. Mereka kasih pesan atau DM gitu. Oh ya, itu kita stay cuma di tempat saja. Pasti ada yang datang. Tetapi Om Atek di sini kan kita bahas media sosial, pasti ada juga yang mungkin tidak di Maumere ini. Mungkin ada contoh nih, ada yang setelah nonton video kita ini terus mereka mau booking Om Atek nih. Mereka booking Om Atek, mereka mungkin bertempat tinggal di Kalimantan. Itu apakah Om Atek bisa fight ke sana untuk tato di sana? Banyak yang permintaan begitu. Ketika saya masih di Maumere sini, mereka tanya, bisa tidak ke Kalimantan, ke Papua, ke Manado begitu? Bisa. Itu ditanggung jalan. Oke. Terus apakah harapan Om Atek ke depan, apakah mungkin ada cita-cita untuk buat event di Maumere? Atau mungkin buat sekolah untuk tato sendiri mungkin? Kalau untuk itu pasti ada. Pasti masih berkarya nanti dalam proses ke depannya. Ada harapan mungkin ke depannya kalau setelah pandemi berakhir mungkin bisa juga kita bikin event ya. Oh iya, Om Atek di sekujur tubuhnya pasti ada tato-tato yang berkesan mungkin menurut Om Atek. Tato yang paling berkesan Om Atek itu di bagian mana? Yang berkesan ada di sini, di muka, di wajah-wajah. Wajah-wajah. Ini ada tulisan nama ibu tuh, nama orang tua ya. Terus ini inisial bapak dan mama. Oke. Ini tanggal pernikahan mereka. Pokoknya tanggal 24. 24. Terus 89 apa? 1989 tahun kelahiran saya. Oh, tahun kelahiran. Tato my life itu tato lagi kehidupan. Oke, tato kehidupan. Tapi mungkin teman-teman kan mungkin baru lihat Om Atek ini dari tangan dan mukanya. Kalau minta maaf Om Atek nih, di sekujur tubuhnya sudah ditato ataukah belum? Sudah ditato semua. Sudah ditato semua. Makanya ada di seluruh badan ini ada. Ada semua. Belakang paling walaupun di belakang masih ada yang kosong, pasti ada di belakang. Tapi mungkin ada mau tato apa lagi ke depan? Next mau tato apa nih?
palingan mungkin bisa kalau, dibocorkan di sini. ada macam pengen lihat gambar yang baru atau cari gambar yang baru pasti Pingin tato lagi. Pingin tato lagi. Tapi Om Atek belajar dari nol, terus artinya punya kisah pernah ditolak dan sebagainya. Nah di sini mungkin teman-teman juga pasti tunggu nih. Om Atek minta maaf nih Om Atek. Ini mungkin kita agak bahas ke masalah privasi juga. Tetapi ya saya yakin untuk teman-teman di On Podcast pasti Om Atek mau lah untuk cerita-cerita sedikit di sini. Waktu itu mungkin Om Atek pernah dekat dengan perempuan atau pernah kenal perempuan, terus mereka tuh mungkin awal-awal tuh kayak mereka punya keluarga itu atau mungkin itu bagaimana? Kalau saya kenal dengan perempuan tidak sampai orang tuanya. Oh, tidak sampai orang tuanya. belum. Artinya belum. Palingan kenal saya dengan dia saja. Begitu. Untuk orang tuanya saya. belum. Pasti kaget di orang tuanya lihat, waduh. Tapi saya yakin dengan umur yang tidak muda lagi saat ini, Om Atek pasti punya keinginan untuk menikah nih. Pasti juga ya. Untuk menikah dan berkeluarga pasti semua orang kepingin sampai situ tuh ya. Tapi belum lah. Untuk saat ini belum. Belum. Berkarya ya. Masih berkarya, jalan-jalan dulu cari pengalaman ya. Baru. Oke. Om Atek sendiri nih pasti orang juga lihat nih Om Atek nih. Tato seluruh badan. Pasti orang di luar sana berpikir, pasti dia ini hancur anak nih, pasti minta maaf dengan pandangan yang sudah negatif nih. Saya juga sebenarnya mau tanya, Om Atek tato nih dari tadi ini kan kita hanya tersedia kopi di Cafino di depan kita nih. Paling kita ngopi-ngopi saja nih. Om Atek nih sebenarnya merokok tidak ini? Kalau saya tidak merokok dari kecil. Tidak merokok. Jadi buat teman-teman, Om Atek tato sebenarnya tidak merokok ya. Jadi buat teman-teman kalau ada yang melihat Om Atek tato merokok itu sebenarnya itu hanya mungkin gaya-gayaan saja. Tapi Om Atek tato sebenarnya tidak pernah merokok. Teman-teman saja yang teman-teman dekat pasti cuma mereka saja yang bisa tahu kalau dia ini tidak merokok. Tapi kalau untuk minta maaf nih, minum dan sebagainya, kalau minum juga sudah berhenti. Sudah lama sekali. Sudah berhenti. Jadi no smoking, no alkohol lah. Oke. Kalau cuma apa kayak boleh. Kayak boleh. Oke. Kalau untuk harapan-harapan Om Atek untuk teman-teman yang mungkin mau tato nih, jadi ada teman-teman yang mungkin mau tato, saya mau tato nih, tapi mungkin saya mau konsultasi ke Om Atek dulu. Itu Om Atek bisa kasih saran ke mereka itu seperti apa, Om Atek? Banyak yang minta tato. Contohnya cewek-cewek tuh, cewek-cewek cantik terus ada orang tuh minta tato gambar di tangan. Nah itu saya tolak, saya tidak mau karena dia minta tato di tempat-tempat terbuka. Terus saya bilang, kau punya masa depan ini masih banyak. Mungkin sekarang kau lagi stres atau kau lagi jenuh atau apa, kau pengen tato di situ, toh? Tapi suatu saat nanti kau akan kayak menyesal begitu karena kau sudah tato di tangan begini, besok kau mau cari kerja begitu bagaimana? Kayak begitu. Banyak sekali yang minta tato di tangan terus menyesal. Datang lagi, kakak saya menyesal saya tato ini. Tapi ya makanya kalau mau tato itu pikir-pikir dulu. Pokoknya tanya ke teman-teman, mungkin teman-teman dekat itu bisa kasih penjelasan, kasih masukan tuh. Itu baru bisa tato. Tanya ke orang-orang terdekat dulu. Jangan dengan stres atau apa begitu langsung minta-minta saja di tangan atau di tempat terbuka tuh. Karena kita Indonesia nih orang betul. Yang orang mau cari kerja atau orang mau apa pasti mereka lihat juga dengan fisik. Betul. Terus untuk teman-teman yang teman-teman tato yang baru berkarya nih, baru mulai start berkarya atau mungkin yang baru mau coba-coba nih, itu Om Atek mungkin bisa kasih masukan buat teman-teman yang baru awal-awal mau berkarya ini. Ya masukan cuma yang penting berkarya terus. Terus di sini kan tato ini kan pasti sekarang ini kan orang cari tempat tato yang harus ada sertifikat pertama. Orang juga cari tempat tato yang mungkin harus steril. Itu minta maaf nih di Om Atek sendiri itu Om Atek
eh, menarik orang untuk untuk tato di Om Atek itu bagaimana? Misalnya begini, kamu tato di Om Atek itu jarumnya steril dan sebagainya itu bagaimana Om Atek? Kalau kita punya tempat atau kita sebagai tukang tato, itu dari orang saja. Dia mau datang ke kita atau tidak, itu dari dia saja. Kalau dia menilai dia ini steril, dia ini bersih, itu terserah mereka datang. Kita tidak paksa untuk mereka, jangan tato di ini jangan. Itu dari mereka saja. Mungkin kalau mereka sudah pernah tato kita, mereka merasa puas, mereka datang. Gini. Tidak memaksa mereka untuk mau tato di gitu. Tapi Om Atek ini saya juga ini pertanyaan pribadi saya juga, saya mau tanya juga. Mungkin teman-teman juga pasti akan tanya di sini. Nah, kalau misalnya kita tato dengan jarum yang sama ke orang lain, itu apakah ada dampaknya atau dampak buruknya? Pasti dampak Kalau orang itu kena kayak penyakit kulit atau apa itu pasti otomatis juga. Ya, yang penting kita pakai yang steril lah. Habis sekali pakai langsung buang. Sekali pakai langsung buang. Tidak boleh. Oke. Jadi buat teman-teman yang baru mungkin baru belajar tato, usahakan pakai jarum yang benar-benar steril. Jadi belajar pun harus dengan jarum yang benar-benar steril karena saat ini kita tidak tahu. Banyak juga yang mungkin minta maaf penyakitan ataukah apalagi sekarang ini masih dengan masa pandemi. Jadi kita juga pasti patutnya berhati-hati juga. Terus Om Atek sejauh Om Atek punya perjalanan hidup di seni tato, Om Atek punya harapan-harapan tersendiri untuk Om Atek punya karir kedepannya itu. Om Atek punya cita-cita itu sampai di mana begitu? Cita-cita ya pasti bangun tempat tato yang punya sendiri ya kan. Tetapi di Momere itu Om Atek? Di Momere lah. Yang penting bisa rangkul teman-teman masuk semua ke dalam situ. Itu punya kebanggaan tersendiri. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir sudah untuk Om Atek. Saya ke teman-teman juga pasti mau masih ingin bertanya, tetapi di kesempatan ini saya mau Om Atek untuk menceritakan sedikit, mungkin memberikan motivasi untuk beberapa teman-teman yang sudah bergelut di dunia tato itu. Om Atek mungkin memberi motivasi sedikit. Terus mungkin untuk teman-teman yang baru mulai tato, Om Atek menyarankan hal-hal yang perlu mereka perhatikan dalam seni tato itu seperti apa? Kalau untuk teman-teman yang mau bergelut di dunia tato yang penting bisa berkarya, tunjukkan kalau kita tato itu sebagai seni. Kita rangkul orang kalau tato itu begini-begini, jangan begini-begini ya. Untuk tato sendiri menurut Om Atek, arti tato itu sendiri. Kalau arti tato untuk saya menurut saya tato itu adalah kehidupan. Dengan tato kita bisa hidup. Tato adalah kehidupan. Oke, buat teman-teman yang mau tato di Om Atek bisa langsung ke studio Om Atek yang ada di Gang Wolbi di depan Barata. Buat teman-teman juga yang di luar Momere, di luar pulau, bisa kontak juga Om Atek di channel YouTube-nya Om Atek di Lelaki Nusantara. Instagramnya Atek Tato 89. Atek Tato 89. Bisa ikuti channel YouTube-nya Om Atek di Lelaki Nusantara, terus di Atek 89 buat teman-teman. Oke, saya juga sempat beberapa kali lihat ada beberapa Facebook yang kita cari namanya Atek Tato. Sebenarnya akun Facebooknya Om Atek Tato itu yang mana? Yang real. Akun yang real, yang asli cuma satu. Selain dari situ bukan. Kalau yang real itu saya cantumkan nomor HP saya. Saya bisa tulis di bio-nya biar teman-teman yang lain tuh bisa tahu ini akun asli saya. Nomor saya WA ini cuma ini. Atek Tato saja. Baru biar orang lain lihat ini akun aslinya.
Jadi kalau untuk akun Facebook, nama Facebooknya Atek Tato atau Atek-atek muka hitam. Atek-atek muka hitam. Jadi buat teman-teman kalau yang berteman dengan Om Atek selain Atek-atek muka hitam di Facebook itu berarti bukan Om Atek. Banyak juga yang atek-atek muka hitam, ada yang fake itu. Oh, jadi hati-hati ya. Jadi harus pokoknya saya tulis bio-nya. Bio. Ini akun asli saya, nomor WA Sarisita itu yang asli. Oke, aslinya. Terus di Instagramnya? Nah, Instagram juga banyak yang fake. Fake, Nah, banyak jadi juga. yang satu yang aslinya juga ada. Ada. Itu Atek Tato 89. Atek Tato 89. Jadi Atek Tato 89 itu akun realnya, akun real Instagramnya Om Atek Tato. Terus kalau untuk YouTube-nya sendiri Om Atek? Itu juga banyak yang YouTube pakai nama-namanya. Mereka Berarti Om upload Atek video, hits nih. mereka upload video, terus nama-nama situ tuh. Oke ya. Banyak. Kalau untuk akun YouTube-nya Om Atek, Lelaki Nusantara. Iya, Lelaki Nusantara. Di situ kalian bisa dapatkan juga vlog-vlognya Om Atek Tato, pembuatan tato. Jadi banyak di situ. Jadi teman-teman bisa komen, like, subscribe juga akun YouTube-nya Om Atek Tato. Om Atek Tato, Penggawan sudah mampir di channel Daniel On Podcast. Buat teman-teman yang sudah like, share video kami, Penggawan juga, dan kalian juga langsung saja ke channel YouTube-nya Om Atek di Lelaki Nusantara. Kalian bisa share juga video, bantu share videonya, like, komen sebanyak-banyak di Om Atek. Dan buat teman-teman yang mau rekomendasikan teman-teman yang bisa diundang di Daniel On Podcast, bisa langsung di komen di bawah sebanyak-banyaknya juga. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak karena teman-teman kami sudah mencapai 1000 penonton di 1 minggu YouTube-nya kami. Terima kasih karena sudah sampai di 1000 subscriber. Juga penontonnya juga sudah lumayan ini, Tapi kami rasa kami belum berpuas diri nih. Jadi teman-teman harus banyak nonton di videonya kami. Support terus. Betul sekali. Jadi buat teman-teman yang ada di Maumere, mungkin banyak orangnya kita mungkin berpikir bahwa tato itu adalah kriminal, ternyata itu bukan. Ternyata bukan. Jadi tidak semua orang yang bertato itu kriminal. Jadi banyak orang yang berkarya yang berhasil seperti Om Atek Tato yang mungkin waktu dulu dipandang sebelah mata oleh keluarga, teman-temannya, tapi dia membuktikan bahwa ini saya punya dunia dan inilah Atek Tato. Dan buat teman-teman yang punya tato, yang baru mau tato, langsung ke studionya Om Atek Tato, bisa komen di bawah, nanti kita share lokasinya. Mungkin teman-teman yang belum tahu, nanti kita langsung kasih nomor Om Atek Tato. Oke, penggalan Om Atek Tato. Oke, kita ngopi dulu, ada Kavino. Minum kopi sepanjang tegang. Oke, terima kasih banyak. Daniel On Podcast, datang duduk borak. Buat teman-teman yang mau endorse, yang mau dipromosikan barang-barang di channel YouTube-nya Daniel On Podcast, boleh nih. Dia di sini kacamata yang saya pakai adalah kacamata dari Instagramnya Patricia Aksesoris. Jadi buat teman-teman mau beli kacamata keren ini bisa langsung ke akun IG-nya Patricia Aksesoris, dicatat Patricia Aksesoris. Jadi kalian bisa dapatkan kacamata keren ini. Buat teman-teman kalau mau dipromosin barangnya bisa langsung ke sini.